Adalah tadabbur Al-Quran surat Az-Zumar ayat 27 dan 28 oleh Ustadz Sa'ad Murdi. Pada Ustadz Sa'ad, persilakan. Terima kasih Bu Uti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Sani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menikmati semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dengan nikmat itu kita bersyukurnya, maka nikmatnya akan bertambah. Selanjutnya kita pagi ini membahas surah Az-Zumar. Ya. Kita sudah bahas secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Eli Mutiawati. Selamat Bu, sudah menjelaskan kepada kami. Cukup banyak pertanyaan daripada Adril, mudah-mudahan menambah kosakata kita. Kemudian tadi saya dengar semangat Ibu Eli cukup gitu, walaupun dalam keadaan sakit, karena sakit itu adalah ciptaan Allah, menjadikan kita membuat bersyukur karena ada rahasia yang kita tidak tahu. Kalau Ibu tidak diberi sakit, mungkin tidak mau mengisi teka-teki silangnya berubah. Jadi karena teka-teki silangnya jadi mengulik-ulik Al-Quran dengan kita gramatika. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran bagi kita semua. Baiklah, kita bacakan tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 27 dengan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Artinya lebih kurang, sungguh kami benar-benar telah membuatkan di dalam Al-Quran itu segala macam perumpamaan, setiap macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Yaitu ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang di dalamnya tidak ada kebengkokan, supaya mereka bertakwa. Maksudnya, sungguh kami telah membuat segala perumpamaan kepada orang yang menyekutukan Allah. Dan dari perumpamaan-perumpamaan itu, umat yang telah terdahulu untuk memberikan peringatan dan ancaman kepada mereka sehingga mereka menyadari lalu meninggalkan apa yang mereka perbuat, yaitu kekafiran kepada Allah. Dan kami jadikan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang lafaznya jelas, maknanya mudah, dan tidak ada kerancuan, dan tidak ada kesamaran, dan tidak ada penyimpangan padanya. Namun ia penuh dengan kandungan makna,
lapas yang singkat. Hal ini agar mereka bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Agar bertakwa dan dengan keadaan itu maka mereka berhenti melakukan kezaliman dan kedustaan. Di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan yang dibuat untuk kita, di antaranya surah Ar-Rum ayat 28. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aimanukum min suraka api ma razaqnakum fa antum fi sawa unpah tahapunahum kahifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Itu dikatakan di situ darabalakum masalam min anfusikum. Dia memperbuat perumpamaan itu untuk diri kamu sendiri. Itu dikatakan halakum mimma malakat aimanukum min suraka api ma razaqnakum fa antum fihi sawaun takhafunahum kahifatikum anfusakum. Apakah kalian rela jika ada di antara hamba sahaya kalian menjadi sekutu bagi kalian dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, sehingga kalian setara dengan mereka dalam hak menggunakan rezeki itu. Lalu kalian takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesama kalian. Nah, itu yang terjadi. Nah, demikian itu jelaslah kami jelaskan ayat ini bagi kaum yang berakal. Nah, kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 43 Allah menjelaskan kepada kita watilkal amsalu nadribuhal linnas wa ma yaqiluha illal amilun. Gitu. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Iya, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi untuk memahami Al-Quran itu perlu ilmu. Ilmunya apa? Tentu ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Kalau tidak, karena kita ini orang Indonesia, Al-Quran dari bahasa Arab, tadi dijelaskan bahwa kita harus belajar bahasa Arab agar kita memahaminya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 88 juga Allah menjelaskan kepada kita, di situ dikatakan, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimislima hazal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Di situ dikatakan sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Qur'an, katanya la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Niscaya mereka tidak dapat membuat serupa dengannya, dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lainnya. Itu kalian bertolonglah membuat Al-Quran semisal itu, maka kalian tidak mampu. Maka dijelaskan ayat berikutnya Al-Isra, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jadi diulang-ulang penjelasan, tapi manusia selalu mengingkarinya. Kemudian dalam surah Rum 58 juga diulang lagi dengan perkataan yang itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna allazina kafaru in antum illa mubtilun. Di situ katakan sesungguhnya kami telah membuat perumpamaan dalam Al-Quran ini, segala macam perumpamaan untuk manusia. Kemudian, dan sungguh jika kamu membawa kepada mereka satu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu berkata,
ini kata dia, kamu ini hanyalah orang yang membuat kepalsuan gitu. Nah, itu dia katakan Nabi Muhammad itu membawa kepalsuan. Kemudian ayat lain Al-Duhan ayat 58 Allah berfirman fa innama yassarna bilisanika la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka dapat pelajaran. Nah, maka Al-Qur'an diturunkan di negeri Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad bangsa Arab berbahasa Arab, maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya orang memudahkan orang-orang Arab memahaminya. Mereka lah menyebarkannya kepada kita semua sehingga tersebar di seluruh dunia. Kemudian atau surat Toha ayat 107 mengatakan la taro biha iwajan wala amta. Sehingga kamu tidak melihat lagi tempat-tempat yang rendah di sana. Jadi maksud di situ adalah adanya silang sengketa di dalam Al-Qur'an itu sehingga terjadi kerancuan. Maka di Al-Qur'an tidak akan nampak itu karena dia diturunkan dalam bahasa yang mudah dipahami. Dalam Az-Zumar ayat 28 lanjutan di itu Qur'anan Arabiyan ghairi iwajin la'allahum yattaqun. Nah, di situ dikatakan Qur'anan Arabian ghairi iwaj. Al-Quran dalam bahasa Arab diturunkan dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan. Iwajan itu bengkok itu di dalamnya, yaitu lurus, bebas dari perselisihan, pertentangan antara satu yang lain. Banyak orang mau membuktikan Al-Quran itu ada pertentangan satu sama lain. Akibat dari mereka membuktikan itu, mereka meyakini, maka akhirnya mereka menjadi Muslim. Karena mempelajari Al-Quran, kata dianggap ada bengkok, tapi tidak. Maka mereka mengakui kebenaran Al-Quran. Kemudian, kenapa dalam itu? Supaya mereka la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa, yaitu menjauh perbuatan keji, akhlak yang buruk, akidah yang rusak, dan untuk perempuan itu agar terhindar dari ketakutan yang paling besar. Apa ketakutan paling besar? Yaitu kemusyrikan. Sehingga mereka terhindar dari siksa, kehinaan dan kehinaan di hari kiamat. Dalam hal ini Allah menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas maknanya, ya, penjelasannya juga jelas, tidak ada kesamaran, penyimpangan, namun ia penuh dengan kandungan makna dengan lapas singkat tadi bahwa agar manusia bertakwa kepada Allah menjalankan segala perintahnya. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Yusuf ayat kedua dikatakan di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Toha ayat 113 katanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna yuhsidisu lahum zikro. Di situ dikatakan wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Dan demikian kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Kalimat yang sama ini diulang-ulang di situ. Kemudian wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Kami menerangkan, ya, kami telah menerangkan berulang kali, ya, di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Jadi dalam Al-Quran itu ada ancaman. Ayyuhdisu lahum zikro, agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Jadi sumber pelajaran bagi manusia. Fussilat ayat 3 menjelaskan, di situ dikatakan Kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Nah, ulang lagi itu.
dengan jelas kalimat yang lain. Kitab yang dijelaskan ayatnya, ya ini bacaan dalam bahasa Arab agar kalian kaum mengetahui. Ulang lagi surah As-Surah dengan kejadian sama. Wakazalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la ghaiba fi fariqum fil jannati bi wa fariqum fis sa'ir. Di situ kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu, ditujukan di situ ditujukan kepada Nabi Muhammad, memberi peringatan kepada Ummul Qura. Di situ penduduk Mekah dan penduduk negeri di sekelilingnya. Jadi maksud di sekeliling itu penduduk Mekah dan selain penduduk Mekah, sampailah kita ke Indonesia ini dan seluruh pelosok itu maksudnya. Kemudian Allah memberi peringatan pula akan mereka berkumpul pada hari yang tidak ada keraguan. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka jahanam. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah menjelaskan, menyajikan kepada apa itu Al-Quran, katanya in haza Qur'ana yahdi lillati aqwamu wa yubasirul mu'minin allazina ya'lamuna as-salihati annalhum ajran kabiro. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka mendapat pahala yang besar. Nah, maka dalam surah Az-Zumar ayat 25 dijelaskan kepada kita tadi, dibacakan bahwa sesungguhnya kami buatkan bagi manusia di dalam Al-Quran itu setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Maka Allah menjelaskan kepada kita itu dalam surah Al-An'am ayat 124 potong ayatnya itu Allahu a'lamu haitsuya yaj'alur risalah. Dia lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugasnya kepada kerasulan. Nah, dijelaskan lagi Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada hambanya, dia tidak membengkokkan di dalam itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu banyak orang-orang kelompok Mu'tazilah katanya itu makhluk. Itu yang perlu kita perhatikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Itu sudah hadis Nabi kita tidak bisa bantah lagi, itulah yang ada. Maka kalau kita mau komunikasi dengan Allah, ya, maka bacalah Al-Quran. Di situ dapat jawaban apa yang akan kita hadapi dalam Al-Quran. Kalau mau bertanya dengan Nabi, ya bacalah hadis-hadis yang sahih, dalam artian bukan kita ngambil langsung kepada Al-Quran, ujuk-ujuk langsung kepada Al-Quran, tapi kita juga belajar dengan para ulama-ulama, ustaz-ustaz yang memahami Al-Quran, ya, para salaf, generasi pertama, kedua, ketiga, itu yang diadukan. Jadi setiap sesuatu adalah dalil. Maka Al-Quranlah sebagai dalil, kemudian sunnah sebagai dalil, baru diikuti ijma' dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan keistiqomahan kita dalam mempelajari Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Itu harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Namun dalam hal penyampaian ini mungkin ada kekeliruan. Insya Allah pasti ada kekeliruan karena kita seorang manusia yang lemah, ya, yang perlu menambah pelajaran, perlu belajar sungguh-sungguh akan menjadi orang
tidak menjadi orang yang bodoh. Atas kekurangan itu kami mohon maaf kepada yang banyak, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Pak Ahmad. Ya.